challenge berikutnya adalah bagaimana memastikan semua proses bisnis yang panjang tadi semuanya pakai otomasi dan nyambung di dalam terintegrasi satu ya, gitu ya. main system. Saya pikir memang ya saya harus spend extra time juga lah untuk bisa compete, dan luckily dapat S2 dan dapat approval melanjutkan ke S3, dan S3 lebih tough lagi khususnya waktu di tahapan-tahapan penyelesaian disertasi. Waktu prelim gimana Bang? Itu kan masih ada prelim ya waktu itu ya? Ada ya. Itu tough Kan juga banyak yang gagal di situ di prelim itu saya ya. luckily. Iya luar biasa itu. Nah itu juga mungkin kalau kita lihat pendidikan di Amerika ya, salah satu yang saya notice ya bedanya, saya kan dari sekolah D3, D4, sekolah 3 akuntansi negara, pengalaman saya tidak pernah di universitas yang lain yang mungkin lebih komplit, karena STAN itu kan memang mostly akuntansi keuangan. Di pendidikan di Amerika kan salah satu kekuatannya kan banyak penelitian ya, strength-nya dan disertasi ataupun kegiatan-kegiatan yang memaparkan penelitian itu selalu banyak di sana, dan every argument itu cenderung selalu didasarkan kepada penelitian. Nah itu yang saya lihat sangat maju di Amerika, dan ternyata bagi seperti saya waktu itu kesulitan karena nggak biasa meneliti. Kita biasa hanya mendengarkan kuliah, membaca buku yang sudah ada, seakan-akan udah ada keputusannya di buku itu bagaimana teori itu bekerja, tapi tidak membangun story sampai kepada muncul teori tersebut. Nah, penelitian itu kan membangun dari awal berdasarkan dia dibangun modelnya, dibangun data-data yang ada, sehingga begitu ada shocks, bagaimana reaksi daripada ekonomi tersebut bisa dipahami menjadi teori argumennya lah begitu. Nah itu yang saya kesulitan, yang karena tidak biasa melakukan penelitian, sehingga waktu bikin disertasi cukup lama waktu itu. Tapi itu kesulitan umum yang dialami oleh mahasiswa Indonesia nampaknya, karena mungkin sistem yang berbeda gitu. Mudah-mudahan yang sekarang ini sudah relatif improvementnya banyak gitu, sehingga tidak terjadi stagnansi di dalam perubahan cara belajar gitu. Ya itu penelitian itu saya pikir memang kita nggak terbiasa aja, udah jarang melakukan menulis lah. Even menuliskan pemikiran juga bukan sesuatu yang mudah bagi kita dulu, karena biasanya mendengar kuliah ada ujian. Kalau ujian kan masih gampang, exam saya disuruh menulis dengan terstruktur, apalagi kalau menulis dengan berdasarkan penelitian yang komplit, bukan sesuatu yang mudah ya, nggak bisa nulis kan kalau kita nggak bikin penelitian. Tapi ya pelajaran dari situ juga ya banyak akhirnya membuat saya juga ya kalau berargumen cenderung ya harus punya backup data, ya. Nggak logika sendiri nggak cukup, membiasakan lah supaya argumen itu lebih reliable, ada penelitiannya, ada background modelnya dan data yang sedikit kredibel supaya nggak ngawur, dan ternyata pengambilan keputusan perlu juga yang begitu-begitu, kalau nggak nanti tiba-tiba ada argumen yang nggak jelas dari mana. Iya. Jadi setiap pengambilan keputusan harus didasari oleh sebuah argumentasi yang kuat gitu ya. Saya kira. Oke Bang, nah Bang, tapi biasanya kan kalau program itu kan putus di S2 ya? Ya. Abang kenapa bisa sampai S3 itu? Saya waktu lagi-lagi saya udah mau selesai 2, saya nggak minta bikin surat, bicara juga di sana kan ada HID, saya bilang kita bermaksud kalau dapat approval mau S3 disetujui aja, kita sampaikan bahwa bagus, kalau kita bagus, penelitian yang kita lakukan bagus, dan achievement so far
bagus dan disetujui oleh Pak Marzuki waktu itu. Oh, Pak Marzuki. Tanpa pulang saya langsung ke program itu S3. luar biasa. Itu kembali lagi itu jalan Tuhan memang itu. Iya, ya negara memfasilitasi saya sampai luar biasa itu. Nah, kemudian Pak Robert ya, saya sering ketemu Bapak itu setelah Bapak pulang ya. Pulang, tahun 98. dampingi Pak Adi Purnomo, kemudian Pak Gunadi. Iya. Ya. Pak Ciptarjo Pak Ciptarjo gitu ya, sebagai anak muda yang kelihatannya sangat mudah diajak komunikasi gitu ya. Kalau bos-bos yang atas-atas kan agak susah. Karena saya waktu itu ngurusi APBN, saya ingat waktu itu ya. Iya, saya ingat Bapak Kepala Pusat APBN ya. BAKM ya waktu itu, yang sekarang jadi BKF. Nah, Bang, waktu itu kemudian Abang kan di pajak sedang dilakukan reform ya Pak ya. Reform 1, 2, 3 dan saya kira kalau konteks reform dari sisi bisnis proses, pajak itu kelihatannya berada di depan dibandingkan yang lain. Bahkan kemudian reform Kementerian Keuangan kan kita sedikit banyak didorong oleh reform yang terjadi di pajak dan bea cukai sebetulnya waktu itu. Nah, sharing Bang, itu bagaimana proses reform pajak waktu itu Bang ya? Reform di pajak hampir-hampir nggak pernah berhenti sih setahu saya. Khususnya mulai dari 84 ya. 84 itu kan amandemen undang-undang secara masif, semua undang-undang yang zaman Belanda diganti dengan undang-undang baru. Ordonansi pajak pendapatan, diganti undang-undang PPH, ada ordonansi pajak perseroan pun dengan undang-undang PPH. Sebelumnya ordonansi pajak penjualan dulu ya, diganti pajak penjualan ya. Diganti pajak pertambahan nilai, official assessment kayak model PBB sekarang diganti ke self assessment yang lebih pas untuk populasi yang banyak begini. Kemudian juga reform yang kuat sekali tahun 84 itulah undang-undang KUP, ketentuan umum perpajakan, semacam hukum administratifnya. Payungnya undang-undang itu kan? Iya, yang lebih jelas gitu mengenai sanksi keterlambatan, kapan harus menyerahkan, bagaimana menagih, denda, pemeriksaan, itu lebih komplit lah hukum administratifnya menggovern baik pajak penghasilan nilai, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, PBB dan lain-lainnya. Jadi 84 itu masif memperbarui reform sistem perpajakan overall dari Belanda. Kemudian saya pulang tahun 98 tuh pas krisis, ketemu Bapak tuh krisis Asia. Krismon ya waktu itu ya. Krisis moneter Asia. Itu tahun 2000 kan IMF ada, letter of intent ada, terus memang kebutuhan perbaikan sangat dirasakan. Muncul modernisasi, kita katakan modernisasi, di mana kita mencoba mengimprove administrasi di kantor itu dengan mencoba membangun dulu satu kantor percontohan yang coba case manajemennya lebih bagus, yang sistem pelayanannya ada dedicated AR, kemudian otomasinya ditambah, sedikit ditambah lah karena ada workflow, ada case management. Kalau walaupun sebelumnya ada IT juga, kemudian SDM-nya diberikan penghasilan yang lebih baik, tetapi yang masuk ke sana juga melalui rekrutmen, sehingga automatically kita lagi mencoba lah membangun bagaimana sih ada kantor yang at least yang lebih bagus, lebih efisien untuk melayani dan mengawasi kepatuhan perpajakan. Dimulai dengan 2 kantor waktu itu, large taxpayers office, dan cukup bagus sih dari segi pertumbuhan dan apresiasi di wajib pajak, sehingga kemudian itulah cikal bakal modernisasi yang pertama dilakukan buat
ditambah lagi kantornya, menunjukkan bahwa DJP selalu ingin mereform, selalu ada room untuk memperbaiki lagi. Ya, jadi kalau yang pertama tadi undang-undang itu banyak urusan undang-undangnya, subjek objek tarif. Yang kedua ini coba memperbaiki, mencari reform, meng-create office yang lebih efisien untuk melayani dan mengawasi. Dan setelah itu terus saja kemudian modernisasi bergulir. Tadinya kan 2 kantor, tambah lagi kantornya, selesailah seluruhnya tahun 2008. Kita pendekatannya waktu itu memang bertahap, jadi tidak, toh kalau reform itu kan ada big bang, ada yang bertahap, ini yang bertahap, jadi office by office, supaya caranya lebih terkontrol lah, pergerakan reformnya untuk seluruh office. Karena DJP salah satu challenging di DJP adalah office kantornya banyak. Jadi untuk memastikan bahwa seragam itu memang perlu bertahap. 2008 lah itu selesai. Dan setelah itu dilanjutkan lagi Bu Sri Mulyani dengan timnya Pak Marwanto, Pak Edi Abdurrahman, reformasi birokrasi ya. Kita perkuat bisnis proses, penguatan SOP. Nah, DJP juga ikut lagi, SOP bisnis proses kita pahami lagi, apa sih bisnis proses, membuat bisnis proses level 0, level 1, level 2, level 3, sampai ke SOP, supaya ada pegangan di dalam bekerja. Jadi bekerja itu tidak cukup hanya membaca aturan, surat edaran, atau perdirjen atau PMK, tetapi harus ada SOP untuk setiap step yang dilakukan, sehingga tata kelolanya selalu baik dan ada manual, ada juga pertanggungjawaban untuk setiap activity. Itu berlanjut terus. Reform selanjutnya adalah memahami otomasi lebih dalam lagi. Karena saya kan udah pengalaman juga kerja di Ditjen Pajak, sempat juga di DJPU, DJPPR. Saya harus akui proses bisnis di DJP untuk memungut pajak itu bukan cenderung sih, kelihatannya lebih rumit dari proses bisnis lain. Ya. Karena jumlahnya lebih banyak, kan kita udah belajar proses bisnis. Kalau untuk sistem perpajakan di Indonesia untuk memungut ya, khususnya di Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak, dimulai dengan proses bisnis penyuluhan untuk edukasi. Kalau udah diedukasi, ada lagi proses bisnis pendaftaran, di register, itu kan perlu dibangun juga bagaimana sub-sub proses bisnis registrasi itu. NPWP, penomoran, kemudian datanya dan lain-lain. Kemudian setelah proses bisnis pendaftaran, ada lagi pembayarannya kan, kalau dibayar, payment system, itu proses bisnis tersendiri. Habis bayar dia lapor SPT, itu ada proses bisnis tersendiri lagi. Kemudian ada lagi proses bisnis untuk mengontrol apakah yang dibayar ini udah proper apa cocok. Nah itu pengawasan. Kalau perlu diperiksa ada lagi proses bisnis pemeriksaan. Ada keberatan, ada banding. Terus ada, kalau ada piutangnya, penagihan. Jadi every proses bisnis itu sangat penting karena itu menyangkut hak negara memungut, tetapi perlu juga dikelola dengan baik. Nggak sederhana sampai ke bawah-bawahnya, sehingga membangun IT-nya juga ternyata sangat rumit. Nah, so far memang yang lebih mudah diotomasi, dalam cukup waktu lama kita hanya memaintain yang gampang itu registrasi, proses bisnis registrasi itu memang udah otomasi secara terintegrated lah. Karena daftar, itu masih bisa. Kemudian pembayaran dengan perban juga udah terotomasi, bayar masuk itu udah lewat otomasi semua itu. Filing, terima laporan, itu pun udah terintegrasi dilayani oleh satu sistem yang besar. Nah yang lain-lain tuh cenderung walaupun pakai IT tetapi belum fully automated dalam satu integrasi. Jadi misalnya pemeriksaan itu masih standalone, pengawasan. Nah itu yang challenge berikutnya adalah bagaimana memastikan semua proses bisnis yang panjang tadi
semuanya pakai otomasi dan nyambung di dalam satu main system. Kalau sekarang kan yang lagi dibangun sekarang lah Cortex. Kalau udah nyambung semua dan semuanya otomasi, baru sistem menjadi lebih powerful, lebih mudah. Jadi semuanya jadi mudah, mengedukasi lebih mudah, pendaftaran reliable, pembayaran sih mungkin udah bagus ya, filing bisa lebih cepat lagi. Nanti yang paling improve sebenarnya kalau otomasi ini secara menyeluruh bisa diperbaiki, bagaimana mengawasi, bagaimana memeriksa, bagaimana menagih, bagaimana melakukan intelijensi, penelitian, ekstensifikasi, semualah itu lebih reliable, lebih kredibel, ada tata kelola yang kuat sehingga membantu petugasnya, membantu pemerintah, Kementerian Keuangan, tetapi juga mengimprove pelayanan, masyarakat lebih paham bagaimana bekerjanya, kemudian menjadi ada keadilan di dalam pemungutan pajak tersebut. Nah itu challenge sekarang yang sekarang lagi dibangun nih Cortex nih, sebenarnya bertumpu kepada bagaimana semua proses bisnis yang dikerjakan di DJP itu menggunakan otomasi. Tetapi otomasinya pun tidak sendiri-sendiri, tetapi integrated. Sekarang yang integrated mungkin baru 4 proses bisnis, yang lain cenderung disupport oleh IT yang belum fully integrated. Iya. Saya ingat Pak Robert ya, waktu kita sering kedatangan tamu IMF dan Bank Dunia dalam kaitannya dengan membantu kita mengatasi krisis gitu. Ada sebuah pertanyaan yang kala itu sulit untuk kita eksekusi. Dia tanya gini, Marwanto, how much money do you get today? itu pertanyaan gila sebetulnya, tapi itu masuk akal bagi negara-negara yang sudah punya IT yang lengkap. Dan waktu itu Pak Robert ya, saya ingat betul, saya minta ke teman-teman Direktorat Jenderal Anggaran untuk meminta berapa uang yang ada di KPPN. Karena waktu itu kan sistemnya belum fully otomasi juga ya. Jadi menggunakan telepon, telegraf, fax, segala macam. Dan itu Pak Robert, itu baru kita siapkan dengan time lag 1 minggu. Nah, coba bayangkan sekarang dengan SPAN, dengan MPN gitu. Saya ingat kita rapat tutup tahun, tutup APBN, sekarang kan sore nelpon. Iya betul kan Bang. Sekarang itu kan dengan MPN dan dengan SPAN, sekarang Bu Menteri Keuangan, Pak Dirjen Pajak, saya kira Penset udah tahu berapa hari ini uang masuk. So that's the beauty of IT, saya kira. Dan sangat membantu proses decision making oleh Bu Menteri. Dengan waktu itu kita masih ALM, sekarang namanya katanya ALKO. Dengan informasi tersebut bisa mencegah risiko ke depan, make decisions lebih awal. Dan itu sebuah kemajuan yang luar biasa. Mungkin anak-anak muda yang sekarang ngurusin sesuatu yang biasa gitu ya. Tapi kalau tadi Pak Robert ceritain dari SKP pakai diketik, kemudian ditulis buku tabularis. Jadi sekarang udah ada otomasi, bagus. Jadi bagus, gitu. Khususnya di Dijen Pajak ya, saya juga terakhir sampai 2019 kan, dulu kan asesmennya lemah karena data nggak ada. Memang di database di Indonesia emang nggak ada, ya harus lihat secara manual. Sekarang kan datanya sudah ada, udah ngalir nih. Data dari perbankan, dari luar negeri, dari negara-negara lain, yang automatic exchange of information. Dari dalam negeri juga datanya udah makin canggih kan, data kependudukannya udah lebih bagus, kepemilikan mobil, properti, dan banyak data yang lain. Nah, challenge untuk DJP bisa handle nggak data tersebut secara prudent, dan nggak boleh manual juga karena nggak mungkin menghandle data penduduknya 270 juta dan manual, nggak mungkin. Nah, itu challenge-nya sekarang. Memang sudah banyak kemajuan dilakukan di dalam memanage data tersebut, tetapi itu akan challenge terus yang perlu di-improve supaya efisien. Jadi begitu data masuk dengan mudah, dalam waktu yang singkat bisa diketahui ini mengkonform yang mana, ini cocok dengan SPT ini masih perlu diklarifikasi, data siapa, jangan pula data masuk cepat-cepat menganggap ini si A belum, jadi
ada beberapa step perlu dilakukan, tetapi perlu dipercepat juga melakukan klarifikasi data, memanage data, melakukan matching, sehingga ultimately kita tahu, oh ini confirm si A, si B udah bayar pajak berapa, si C, si D, yang ini perlu ditanyakan sampai like that. Jadi challenge ke depan dengan banyak data, dan data ini nggak berhenti. Betul. Rekening itu tiap bulan April datang, datanglah Juni datang. Nah, harus nggak boleh data yang tahun lalu masih dikutak-atik, sekarang terlambat. Nah, tapi ya promising IT kelihatannya mampu melakukan itu. Dengan Cortex mudah-mudahan itu bisa solve. Lagi-lagi itu kan memperkuat tata kelola di dalam, mengawasi petugas, tetapi automatically juga pasti mengimprove pelayanan juga. Betul. Oke Bang, jadi kalau kita bicara perpajakan, there was a lot of improvement sebetulnya. Iya. Hanya memang improvement itu tidak harus bisa berhenti, tetapi karena perubahan itu sangat dinamis, kegiatan ekonomi juga sangat berkembang, IT-nya sendiri juga sangat berkembang, orang yang makin pinter gitu ya. Nggak bisa berhenti kayaknya, jadi harus kelihatannya pajak, Kementerian Keuangan harus continuous reform, itu sesuatu yang keharusannya semasnya gitu. Karena ekonominya ya itu berubah terus, betul. Lingkungannya berubah terus. Betul. Belum sekarang kalau kita bicara transaksi ekonomi online misalnya, itu sesuatu yang baru, betul. Iya, itu kan belum fully di grasp ataupun di handle dengan baik. Ya memang kita juga nggak mau buru-buru yang menjudge atau mengganggu, tapi eventually kita juga harus memastikan bahwa ada checking yang berjalan secara otomasi juga lah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Betul. Nah, jadi kompetensi Pak Robert untuk masalah taxation, kemudian Pak Robert dipromosikan jadi staf ahli. Tapi bidangnya masih penerimaan negara kan? Waktu itu ya. Penerimaan negara gitu. Dan saya kira berbeda dengan bekerja di operasional gitu ya, di perpajakan, kemudian Pak Robert ini menjadi thinkers kan, menjadi pemikir gitu, memberikan masukan kepada Menteri Keuangan untuk hal-hal yang berkaitan dengan revenue policy. Dan itu kan tidak hanya pajak ya Pak Robert ya, karena bea cukai, PNBP segala macam. Ada yang bisa di-share Bang itu waktu? Iya, waktu itu saya